Al-Iman TV. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ada 1.400 sahabat Nabi pernah berbaiat di bawah pohon. Itu orang yang ikut baiat itu kata Rasulullah, antum khairu ahlil ard. Kalian wahai sahabatku yang ikut baiat di tempat ini, di bawah pohon ini, itu adalah manusia terbaik di muka bumi saat ini. Ketika Umar jadi khalifah, orang-orang ini kan membaca Al-Quran nih. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ada pohon, yang pohon ini dulu di bawahnya dipakai Rasul dan sahabat berbaiat. Maka orang-orang ini ketika membaca ayat ini mencari mana sih pohon itu. Cari, ketemu. Apa pohon yang ada di Al-Quran ya ini. Dilausap-usap-usap. Mungkin godongnya kanggo jimat. Wallahu a'lam. Artinya dinala berkahi gitu loh. Dilap-lapi, ini keramat ini. Ini pohon yang ada di Al-Quran. Ketika Umar dengar apa yang dilakukan Umar. Langsung Umar datang ke pohon itu. Ditebang seakar-akarnya biar gak tumbuh lagi. Ditumbangkan sama Umar bin Khattab. Biar gak dijadikan tempat kesyirikan. Meminta kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak Rabb semesta alam. 40 hadis tentang tauhid. Dan kita telah sampai pada al-hadis al-thamin. Hadis yang ke-8. Alaysa kadzalik? Al-hadis al-tsamin. Hadis yang ke-8. An Abi Waqidin al-Laythi, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunainin marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi keluar menuju Hunain, berangkat menuju perang Hunain, Rasulullah melewati pohon. Ini pohon miliknya orang musyrik. Yang mana pohon itu pohon dikeramatkan. Pohon di ngalap berkahi. Nama pohon itu adalah, atau pohon itu dinamai dengan Dzatu Anwat. Pohon itu disebut dengan Dzatu Anwat. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Orang-orang kafir menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon yang dikeramatkan tersebut. Faqalu, maka para sahabat berkata ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin
kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon besar dzatu anwat untuk dingalap berkahi seperti mereka orang-orang kafir juga memiliki pohon yang dikeramatkan yaitu dzatu anwat. Tolong buatkan untuk kami pohon yang dikeramatkan sebagaimana orang kafir juga memilikinya. Mendengarkan pertanyaan seperti itu atau permintaan seperti itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar. Artinya marah Rasulullah. Subhanallah. Hadza kama qala qaumu Musa. Dalam riwayat yang lain, kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Yang kamu omongkan ini seperti yang mana dulu diomongkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi ketika Musa sama kaumnya selamat dari Fir'aun, selamat dari Laut Merah, dan Fir'aun ditenggelamkan Allah, digulung oleh ombak, Nabi Musa dan Bani Israel kan selamat. Baru selamat. Di daratan, Bani Israel melihat orang-orang punya patung. Orang-orang kafir punya apa? Patung. Akhirnya orang Bani Israel ngomong ke Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan seperti orang kafir itu punya sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa marah dan Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh. Kata Rasul, yang kalian lakukan sekarang ini seperti dulu dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum. Kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang Yahudi dan Rawahu at-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ceritanya begini. Hadis ini ada ceritanya. Ceritanya begini. Perang Hunain ini adalah perang pertama kali setelah Fathu Makkah. Atau perang besar pertama kali setelah Fathu Makkah. Jadi ceritanya kan Rasulullah itu lahir di kota Makkah, betul? Umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Mendakwakan Tauhid, kan gitu kan? Selama berapa tahun di Makkah? 13 tahun mendakwakan Tauhid. Dimusuhi kaumnya, dilempari batu, diusir. Para sahabat ada yang disiksa. Singkat kata akhirnya Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Mekah dipenuhi dengan berhala-berhala. Di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhalanya. Karena Rasulullah lemah, para sahabat lemah, disiksa, dihina, dilempari batu, dicemooh, diintimidasi. Akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah menyusun mendidik umat, menyusun masyarakat Islam sampai akhirnya nanti ketika kaum muslimin kuat di Madinah, yang mana di Madinah itu ada golongan kaum muslimin, muhajirin, yaitu orang penduduk Mekah yang hijrah, namanya muhajirin, betul? Orang Madinah yang masuk Islam namanya Ansor. Muhajirin dan Ansor ini kuat, solid. Ketika sudah kuat, lah mereka balik ke Mekah untuk mengadakan Fathu Makkah. Apa artinya Fathu Makkah? Pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Banyak berhala-berhala disembah. Maka Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah. Singkat kata, orang kafir Quraisy tidak berdaya. Nyerah. Mengibarkan bendera putih.
Dan banyak orang kafir Quraisy yang nantinya masuk Islam. Rasulullah Fathu Makkah dengan para sahabat, gak ada perlawanan sama sekali, karena gak seimbang. Kafir Quraisy keok, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan Rasul sama para sahabat. Bahkan Rasulullah ngutus Khalid bin Walid, ya Khalid, habisi Uzzah. Uzzah adalah berhala yang disembah, betul? Maka Khalid berangkat. Ya. Ternyata Uzzah itu adalah nama pohon. Di pohon besar disembah. Berantas sama Khalid bin Walid. Ketika selesai diberantas itu, Khalid balik ke kota Mekah setelah Fathu Makkah ini ya. Kata Rasul, belum Khalid. Kamu belum membunuhnya. Balik lagi. Khalid balik lagi. Ternyata keluar ini setannya ini. Yang disembah itu. Berupa perempuan, rambutnya panjang, ayak-ayakan dibunuh sama Khalid. Itu setan penunggunya itu. Yang disembah-sembah itu. Jadi Mekah disterilkan. Orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Singkat kata, setelah Fathu Makkah ini sudah nggak ada kafir Quraisy lagi. Karena kafir Quraisy menjadi Muslim Quraisy. Paham? Abu Sufyan yang dulu memusuhi masuk Islam. Hindun yang dulu memusuhi Islam masuk Islam. Jadi kafir Quraisy sudah masuk Islam. Sehingga Mekah sudah bukan negeri kafir lagi. Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sehingga setelah Fathu Makkah nggak ada hijrah. Maksudnya nggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah juga sudah menjadi negeri Islam. Setelah itulah baru terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang jumlahnya kaum muslimin sangat banyak. Kenapa kok banyak? Karena orang kafir Quraisy yang kemarin sore memusuhi Nabi, sekarang sudah nggak musuhi lagi. Bahkan sudah menjadi pasukannya Nabi. Jelas? Tolong dijawab, jelas apa tidak? Sehingga perang Hunain ini jumlahnya kaum muslimin banyak sekali. Karena Madinah, Muhajirin dan Ansor dan orang-orang Mekah yang masuk Islam jadi satu. Kalau kemarin saja pasukannya kaum muslimin Fathu Makkah sudah 10.000, ditambah pasukan kafir Quraisy yang sudah masuk Islam, berarti lebih dari 10.000. Jelas ya? Berangkat menuju Hunain. Nah ini ceritanya nih. Otomatis yang ikut perang Hunain banyak yang mu'alaf. Jadi pahami kira-kira? Berarti yang ikut perang Hunain kebanyakan atau banyak yang masih baru-baru masuk Islam. Akidahnya belum lurus. Maksudnya bukan belum lurus, masih ada pengaruh-pengaruh dari akidah sebelumnya, begitu loh. Belum kuat akidahnya. Dan jumlahnya banyak sekali kaum muslimin. Sampai-sampai kaum muslimin ketika perang Hunain mereka berkata, kita nggak mungkin terkalahkan lagi. Karena kita sudah besar, sombong, atau bangga. Maka nanti waktu perang Hunain ini kaum muslimin kocar kacir gak karu-karuan. Ditegur sama Allah. Karena selama ini kalian dimenangkan Allah bukan karena masalah apa? Jumlah. Buktinya perang Badr sedikit menang kok. Kan gitu kan? Perang Ahzab sedikit menang kok. Kok sekarang bangga kita gak akan kalah lagi. Malah gara-gara ngomong gini, Allah jadikan dalam perang Hunain ini kaum muslimin kocar kacir. Nanti ini nggak belajar siro ya, ini belajar hadis. Kembali lagi ke hadis. Lah, waktu perjalanan ini, perang Hunain ini, banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Waktu pasukannya Rasulullah ini berangkat ke negeri Hunain. Hunain orang kafir semua pada waktu itu. Ya, mengancam Nabi, mengancam kaum muslimin. Maka sebelum diserang dulu sama Nabi. Lah, waktu perjalanan itu, para sahabat melewati pohon gitu loh. Pohon itu miliknya orang kafir. Pohon dikeramatkan, pohon dingalap berkahi. Yang mana pohon ini dipakai untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Senjata-senjatanya orang kafir. Pedangnya taruh situ, senjatanya taruh situ supaya ngalap berkah, ampuh, senjatanya kuat. Jelas kira-kira? Lah, maka orang-orang yang baru masuk Islam ini tergoda. Orang yang baru-baru masuk Islam tadi itu
pengen dan berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon dzatu anwat yang bisa dingalap berkahi. Seperti mereka itu, orang kafir-kafir itu juga memiliki pohon yang dikeramatkan, yang dingalap berkahi. Mendengar ucapan itu Rasulullah marah. Dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Ya. Dalam riwayat yang di hadis ini pakai apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Seakan-akan Rasulullah itu, loh kok bisa kamu itu ngomong kayak gitu. Seakan-akan Nabi mengingkari hal itu. Ya. Kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Yang kalian omongkan tadi seperti dulu diomongkan Bani Israel kepada Musa. Ketika mereka selesai selamat dari Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan Allah. Musa dan Fir'aun dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian jalan di sebuah daratan melewati kaum yang kaum itu nyembah patung-patung. Maka Bani Israel ngomong ke Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan. Seperti orang-orang kafir itu juga punya sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa marah. Dan Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Punya kalian ini orang-orang bodoh. Ya. Terus Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Latarkabunna sunnata man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti, mengamalkan tradisi orang-orang sebelum kalian. Ngikut-ngikut tradisi umat lain. Rawahut Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, tahrim at-tabarruk bil asjar. Larangan ngalap berkah. Tabarruk dengan pepohonan. Ini pohon keramat, itu nggak boleh. Nggak ada pohon apa namanya dianggap keramat kalau nggak ada dalilnya. Ini tahrim at-tabarruk bil asjar. Larangan ngalap berkah dengan pepohonan. Ya. Kemudian, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya, min asbab inhirafil aqidah at-tashabbuh bil kufar. Ana ukarrir, min asbabi inhirafil aqidah at-tashabbuh bil kufar. Pelajaran nomor 2, di antara penyebab penyimpangan akidah adalah meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Di antara sebab terjadinya penyimpangan akidah adalah tasyabbuh, niru-niru. Ya, tradisi orang kafir. Ya, tidak boleh niru-niru. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Enggak boleh niru-niru. Orang Nasrani memperingati Natalan, ya sampean nggak usah ikut, nggak usah mengucapkan selamat Natal. Ya bener, jangan diganggu. Kita toleransi, bener, nggak salah. Biarkan mereka menjalankan keyakinan mereka, biarkan, jangan diganggu. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut nyemplung, nggak usah ikut sholawatan di gereja. Ngapain? Nggak usah adzan di gereja, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, bagi mereka agama mereka jangan diganggu, jangan diusik. Biarkan mereka ibadah di tempat ibadahnya, kita nggak boleh ganggu. Tetapi jangan ikut nimbrung. Gitu loh maksudnya itu.
Jadi jangan ikut-ikut. Orang kafir membuat acara Valentine, kita nggak boleh ikut-ikutan Valentine. Orang kafir memperingati tahun baru, pakai mercon, pakai meriah, pakai esbo, pakai bengi, berbeken kupingku gitu. Terus kita niru-niru, nggak boleh. Itu di antara penyebab penyimpangan akidah, niru-niru. Seperti itu nih. Ya Rasulullah tolong Pak buatkan seperti mereka punya. Nah, Rasulullah, itu tradisi mereka, jangan ikut-ikutan. Jadi tasyabbuh bil kufar, mengikuti orang kafir itu menjadi apa tadi? Sebab penyimpangan terjadinya apa? Nah, jadi ya, nggak boleh niru-niru. Mahasiswa Setai Ali dulu pernah KKN-nya Kukerta, kuliah kerja nyata, itu di dekat Bromo. Pernah. Di desa X. Atau disebutkan desanya. Itu mayoritas agamanya bukan Islam. Mayoritas agamanya ya tahu sendiri kan di daerah sana ya. Tak usah disebutkan agamanya kan, paham sendiri kan. Penyembah patung-patung itu. Akhirnya mahasiswa kita terjunkan di sana. Terus di mapping. Minoritas, muslimnya sedikit aja. Terus mereka kita tugasi untuk memapping, memetakan. Ekonominya bagaimana, agamanya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Di mapping, setelah di mapping itu mayoritas masyarakatnya Hindu. Duh, keceplosan ngomong. Hindu, minoritas Muslim. Tetapi yang diteliti oleh mahasiswa kita dulu, kebanyakan yang pindah dari Hindu, kebanyakan pindah ke Islam. Jarang pindah ke Kristen. Terus diteliti sama mahasiswa kita, kenapa kok mereka lebih memilih masuk Islam, gak milih masuk Nasrani. Wawancara Pak RT, wawancara petani, diwawancarai. Alasannya kenapa kok masuk Islam? Alasannya begini. Iya Mas ya, gimana ini? Masa kita ini masuk agama Nasrani? Kita ini biasanya ada upacara adat ini, adat itu, ada sembahyang siang, siang malam. Dikit-dikit ada sembahyang, dikit-dikit ada ibadah. Habis gitu kita masuk Nasrani, masa ibadahnya seminggu sekali. Cocok Mas. Enak. Kita sudah terbiasa adat ini, upacara ini kan. Habis gitu nggak ada upacara kecuali nunggu hari Minggu. Wah, akhirnya kita pilih Islam. Loh, kenapa Pak pilih Islam Pak? Karena Islam itu enak Mas, mirip. Kalau waktu hamil ada upacaranya. Ada orang mati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Sama Mas. Sama dengan agama saya sebelumnya. Cuman ada bedanya. Kalau ini di Arab-Arabkan. Paham nggak maksudnya saya itu? Jadi tradisi seperti itu sebenarnya adalah ada di agama lain. Jadi paham ya saya ya? Jadi mengikuti terhadap orang meteng, ada procotan, ada megengan, ada ini, ada itu. Kan mereka kan suka upacara-upacara kayak gitu. Dan diikuti oleh umat Islam. Jadi kembali ke materi. Pelajaran nomor berapa tadi? 2. Min asbab apa tadi? Inkhirafil aqidah atasyabbuh bil kufar. Dan kenapa di daerah situ kok Nasrani jarang dipeluk, jarang pindah ke Nasrani? Karena orangnya kaya-kaya, bukan orang miskin. Sedangkan Nasrani itu menangnya kalau di daerah bawa sembako, bawa mie, wis masuk agama Nasrani. Nah kalau mereka kan enggak kaya-kaya mereka, sayurnya Masya Allah, pertaniannya Masya Allah. Berbeda dengan Malang Selatan. Mana yang di sini Malang Selatan? Yang bagian nyuting dari Malang Selatan. Itu banyak itu. Gerakan kristenisasi. Dan semarak. Di desa-desa itu banyak gereja-gerejanya. Karena apa? Itu tadi karena ekonominya apa? Bawah. Sehingga mereka datang bawa bawa ya segitu tadi ikut. Kalau di daerah sana enggak. Di daerah sana kan di bukit. Mereka kaya, punya perkebunan, punya ini, punya itu. Kalau dari segi ekonomi mereka nggak miskin. Sehingga mereka dikasih-kasih gitu nggak tertarik. Maka mereka lebih memilih agama apa tadi? Islam. Cuma alasannya tadi itu lucu.
Ya, karena mirip dengan ajaran seperti. Jadi pelajaran nomor 2, min asbab inhirafil aqidah atasyabbu bil kufar. Termasuk penyebab terjadinya penyimpangan akidah adalah meniru-niru umat lain. Meniru-niru apa? Umat lain. Seperti tadi. Pengen seperti orang itu punya apa? Pohon yang dikeramatkan. Minta ke Nabi, ya Rasulullah tolong buatkan kami pohon keramat. Nah, kan niru ini. Gara-gara niru salah. Dan tadi dikatakan bahwa nggak boleh ngalah berkah dengan apa tadi? Pohon, dengan batu, dengan gua, dengan sungai. Tidak boleh. Menganggap gua ini keramat. Menganggap mata air ini keramat. Sungai ini keramat. Menganggap pohon ini keramat. Tidak boleh. Makanya dulu di zamannya Umar bin Khattab, di Al-Quran itu disebutkan sebuah pohon, Pak. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ada 1.400 sahabat Nabi pernah berbaiat di bawah pohon. Itu orang yang ikut baiat itu kata Rasulullah, antum khairu ahlil ard. Kalian wahai sahabatku yang ikut baiat di tempat ini, di bawah pohon ini, itu adalah manusia terbaik di muka bumi saat ini. Itu pada waktu itu namanya Baiatul Ridwan. Di bawah pohon. Karena ada ayatnya. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Yaitu sahabat-sahabatmu yang membaiat dirimu di bawah pohon. Jadi disebutkan kata-kata pohon. Jelas sampai sini? Rasulullah wafat. Abu Bakar wafat. Saya itu yang jadi khalifah siapa? Umar. Ketika Umar jadi khalifah, orang-orang ini kan membaca Al-Quran nih. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ada pohon, yang pohon ini dulu di bawahnya dipakai Rasul dan sahabat berbaiat. Maka orang-orang ini ketika membaca ayat ini mencari mana sih pohon itu. Cari, ketemu. Oh, di ngalah berkahi, dilap-lap. Ya ini pohon yang ada di Al-Quran ya ini dilap-usap-usap. Mungkin godongnya kanggo jimat. Wallahu a'lam. Artinya dinala berkahi gitu loh. Dilap-lapi ini keramat ini. Ini pohon yang ada di Al-Quran. Gara-gara orang ngalah berkah, mencari berkah dari pohon itu kedengaran Umar bin Khattab. Kedengaran Umar bin Khattab bahwa pohon yang ada di dalam Al-Quran yang dipakai Baiatul Ridwan sekarang dikeramatkan oleh orang-orang. Ketika Umar dengar apa yang dilakukan Umar? Langsung Umar datang ke pohon itu, ditebang seakar-akarnya biar gak tumbuh lagi. Ditumbangkan sama Umar bin Khattab. Biar gak dijadikan tempat kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Makanya Umar itu dijuluki Al-Faruq, pembeda antara tauhid syirik. Antara iman, antara kekafiran. Al-Faruq, sang pembeda. Boleh. Dipotong sama apa tadi? Umar bin. Nah terus ikhwatal iman. Pelajaran nomor berapa ini? Pelajaran nomor 3. Betul. Yustahabbu liman yata'ajjab. Dianjurkan bagi orang yang merasa heran untuk mengucapkan Allahu Akbar. Tapi dalam riwayat ini pakai apa ini? Yang di sini? Subhanallah. Jadi marahnya Rasulullah itu masih dzikir. Gara-gara diganyang sama, bukan diganyang, digegilo sama umatnya tadi itu. Ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami pohon besar. Marahnya Rasulullah itu dirupakan dengan dzikir. Allahu Akbar. Subhanallah. Iki karo arek Surabaya. Aku gak tega ngomong itu. Kalau lagi marah, ngomong apa? Ojo diomongno. Boleh. Gak boleh. Meso gak boleh. Rasulullah itu kalau marah, Allahu Akbar. Subhanallah. Tetap lisan beliau tetap apa? Jadi orang yang dalam kondisi terkagum-kagum, terheran-heran dengan keadaan, dianjurkan mengucapkan apa tadi? Allahu Akbar. Atau apa tadi? Subhanallah. Kemudian pelajaran nomor 4.
Sesungguhnya di antara umat ini akan mengikuti tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Itu tadi, latar kabunna sunnata man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi, ajaran-ajaran orang sebelum kalian. Makanya ada orang itu KTP-nya Islam tapi senang dengan tradisi-tradisi umat lain. Karena Nabi sudah ngomong itu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, kalian akan apa? Latar kabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti ajaran-ajaran umat sebelum kalian. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang dhab. Dhab itu kadal gurun itu. Seandainya orang-orang itu memasuki lubang dhab, niscaya kalian pun akan masuk ke lubang dhab juga. Sudah tahu dhab? Cari di internet. Dhab itu kayak kadal yang di padang pasir. Jadi Rasulullah mengatakan kalian akan mengikuti ajaran-ajaran umat sebelum kalian. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai seandainya mereka masuk ke lubang dhab, niscaya kalian akan masuk pula ke lubang dhab itu. Apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau bukan mereka siapa lagi? Umat ini sekarang ini. Niru-niru, pakaiannya niru, gayanya niru, semuanya niru. Tidak boleh. Umat Islam harus bangga dengan Islamnya. Itu ya. Terus begini. Ngalah berkah itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Saya sampaikan perinciannya. At-tabarruk, ngalah berkah itu ada dua. Tabarruk, ngalap berkah, cari berkah, itu ada dua. Yang pertama, at-tabarruk al-masyru', ngalap berkah yang syar'i. Mencari keberkahan tapi sesuai syariat. Yaitu madalas syar'u alaihi wa waja'a bihi dalil. Yaitu ngalap berkah yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau ada dalil, monggo. Itu maksudnya. Saya ulangi, tabarruk, ngalap berkah ada dua. Yang pertama, at-tabarruk al-masyru', ngalap berkah yang syar'i. Yaitu yang ada dalilnya. Contoh ngalap berkah yang ada dalilnya. Satu, at-tabarruk bil amkinah. Ngalap berkah dengan tempat tertentu. Tapi ada dalilnya. Seperti ngalap berkah dengan menghadiri masjid-masjid untuk ibadah. Terutama 3 masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil. Sampean pengen cari keberkahan. Daripada sampean di rumah tidur-tidur, saya ke masjid. Cari berkah di masjid, saya ngapalkan Quran di masjid. Boleh enggak? Boleh, karena secara umum masjid itu tempat baik. Ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, masjid. Secara umum masjid manapun. Dan jangan keramatkan masjid tertentu kecuali yang ada dalil. Dan masjid yang keramat cuman satu, Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa. Ada lagi Masjid Kuba diantaranya. Boleh. Karena ada dalil. Misalnya sholat 1 rakaat, sholat 1 kali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 1 kali lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Berarti kan jelas ada keberkahan di situ. Maka boleh, tidak apa-apa. Itu dengan tempat. Adapun masjid-masjid umum, ya kita katakan secara umum, tidak secara khusus. Ya boleh, silakan di masjid manapun, baik. Tapi yang khusus ada berapa tadi? Itu dengan tempat.
Seperti Mas'aril Haram. Termasuk tempat yang berkah adalah multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Semoga sampean bisa haji semuanya dan umroh biar bisa lihat langsung. Itu dengan tempat-tempat. Ada dalil silakan. Yang nomor 2, boleh juga ngalah berkah dengan waktu tertentu. Tapi ada dalilnya. Contoh ngalah berkah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Boleh enggak? Sampean malam-malam Ramadan 10 hari terakhir itikaf di masjid cari keberkahan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ada dalil. Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di mana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Berarti boleh. Karena ada dalil. Contoh lagi ngalah berkah yang ada dalilnya. Ngalah berkah dengan air zam-zam. Boleh enggak? Boleh. Karena ada hadisnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau ini air zam-zam. Terus saya bismillah ya Allah. Jadikan saya mudah menghafalkan Al-Quran ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Dimudahkan Allah. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Insya Allah disembuhkan Allah. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Terus. Di antara yang boleh juga dengan buah zaitun. Syajaratin mubarakatin. Itu intinya ada dalil. Kalau ada dalil monggo. Termasuk ngalah berkah yang boleh adalah ngalah berkah dengan bekas-bekasnya Nabi. Boleh. Para sahabat itu kalau Rasulullah wudhu rebutan air bekasnya. Pernah dengar hadis ini enggak? Hadis riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa itu. Kata Urwah bin Mas'ud. Waktu dia itu masih kafir. Waktu kafir dijadikan orang kafir Quraisy duta. Delegasi. Datang ke Rasul. Terus melihat Rasulullah sama sahabat itu melihat. Dia waktu itu masih kafir. Dia ini melihat Rasulullah itu. Tidaklah Rasulullah itu meludah. Kecuali ludahnya Nabi jatuh ke tangan-tangan para sahabat. Dilihat. Balik nih. Urwah bin Mas'ud ditanya sama Abu Jahal dan teman-temannya. Hei Urwah, bagaimana Muhammad sama sahabat-sahabat? Ini masih kafir loh Urwah ini. Kata Urwah, wallahi aku nggak pernah melihat pemimpin yang diperlakukan oleh umatnya seperti Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Kaisar Romawi. Aku melihat Kisra, Raja Persia. Tapi tidak sebegitunya. Tidaklah Muhammad meludah kecuali jatuh di tangan sahabat-sahabatnya, diusap-usapkannya, dan ke wajahnya. Tetapi ini khas li Rasulillah. Ini khusus bagi Rasulullah. Mana indikasi bahwa itu khusus bagi Rasulullah? Karena para sahabat setelah Nabi tidak ada yang ngamalkan itu. Abu Bakar nggak ngamalkan itu. Nggak ada rebutan ludahnya Abu Bakar. Tahu saya? Nggak juga Umar, nggak juga Utsman. Nggak ada sahabat melakukan itu. Jadi nggak boleh diterapkan zaman sekarang ini. Ada kiai, tuan guru ngomong sama muridnya. Wahai murid-muridku, aku mau meludah. Siap-siap kalian. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau udeng-udengnya dilelang sekian puluh juta. Nggak ada. Itu khusus miliknya siapa tadi? Rasul. Rambutnya Nabi ya bisa. Keringatnya Nabi ya bisa. Cuman masalahnya Rasul sudah wafat. Kalau ada orang mengklaim bahwa rambutnya Nabi. Mana sanadnya kalau ini rambutnya Nabi? Sulit. Apalagi telah ditemukan cincinnya Nabi. Gak ngerti sejarah. Cincinnya Nabi itu hilang. Ya, cincinnya Nabi itu kapan Nabi memakai cincin? Nabi nggak pakai cincin, di Mekah nggak pakai cincin, di Medina nggak pakai cincin. Sampai ketika Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah nyurati raja-raja. Rasulullah nyurati Raja Romawi,
Rasulullah nyurati Kaisar Kisra, Raja Persia. Itu diajak masuk Islam loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aslim, taslam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittabal huda. Masuk Islamlah, kamu akan selamat. Kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Rasulullah kan ngirimi surat-surat ke raja-raja dunia itu. Lah, kebiasaan raja-raja dunia itu nggak mau baca surat kalau nggak ada stempelnya. Nggak resmi gitu loh. Akhirnya terpaksa Rasulullah membuat khotam. Membuat apa? Cincin. Cincinnya Nabi ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Terus dicelupkan di tinta. Terus apa namanya? Suratnya tadi diapakan? Stempel gini. Nah, resmi nih. Baru setelah itu Rasulullah pakai cincin. Setelah itu Rasulullah wafat, cincin ini dipakai Umar. Siapa? Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar wafat, dipakai Umar cincin itu. Ketika Umar wafat, dipakai Utsman. Sampai di zaman Utsman datang ke sumur. Antum buka kitab yang saya ceritakan ini ada di kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Karangannya Imam Tirmidzi. Saya kajikan di TV Al-Iman. Cincin Rasulullah. Waktu Utsman ada di atas apa tadi? Sumur digerak-gerakin sama beliau, jatuh. Jatuh dicari sama para sahabat 3 hari. Tidak ketemu-ketemu. Jadi kalau ada zaman sekarang, museum misalnya. Ada museum, ditemukan cincinnya Rasulullah. Ojo di buku. Jangan dianggap karena cincinnya Nabi itu dalam riwayat telah hilang. Tidak diketemukan. Oke ya. Nah, jadi itu ngalap berkah yang boleh. Yang ada dalilnya. Adapun ngalap berkah yang tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh. Ada sungai. Ada mata air. Katanya orang itu kalau membasuh mukanya di air itu akan terhindar dari kesialan. Tidak boleh. Tidak ada dalil. Orang menganggap gua keramat. Kalau orang ngasih makan sesajen di situ, dia akan hebat, dia akan kaya. Tidak boleh. Jadi kapan tabarruk ngalap berkah dibolehkan? Jawabnya ngalap berkah dibolehkan kalau ada dalil. Kalau enggak ada dalil, maka tidak dibolehkan. Adzan dulu, silakan. Nanti saya teruskan dikit. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang pelajaran keberapa? Kelima ya. Pelajaran kelima. Hadzal hadis dalil ala annal jahl minal udhur. Jadi hadis ini menunjukkan udzur bil jahl. Artinya orang bodoh itu diberi udzur. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu sahabat yang minta pohon keramat itu sebenarnya jatuh pada kesyirikan apa enggak? Jatuh kan? Tapi Nabi nggak ngomong begini, kalian harus syahadat lagi. Kan Nabi nggak ngomong gitu kan? Betul apa enggak? Artinya mereka diberi maaf. Diberi udzur karena apa? Kebodohannya. Makanya Nabi Musa tadi mengatakan innakum qaumun tajhalun. Artinya orang bodoh itu diberi udzur. Artinya orang yang terjatuh pada amalan kekafiran tidak serta-merta dirinya menjadi kafir. Ada kaidah antum tulis. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru alaihi. Perlu diulangi? Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru alaihi. Ulangi lagi. 3 kali berarti. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak serta-merta
setiap orang yang terjatuh pada kekafiran menyebabkan kekafiran terjatuh pada dirinya. Bingung? Tidak serta-merta orang melakukan amalan kekafiran menyebabkan dirinya menjadi kafir. Itu lebih enak itu. Tidak serta-merta orang yang terjatuh pada amalan kekafiran menyebabkan dirinya menjadi kafir. Jelas Muhammad Furqan? Jelas ya? Contoh, yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa itu amalan kekafiran enggak itu? Tolong jawab. Bani Israel tadi loh, minta dibuatkan patung-patung tadi itu. Amalan kekafiran enggak? Kekafiran. Tapi katanya Nabi Musa apa? Innakum qaumun tajhalun. Jadi, makanya takfir itu ada dua jamaah. Ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Takfir mutlak artinya takfir yang umum mutlak. Contoh saya ngomong, orang yang tidak sholat kafir. Saya bener nggak ngomong kayak gitu? Nyambung nggak sampai ngijak ngomongin? Takfir mutlak itu artinya takfir yang umum. Siapa yang meninggalkan sholat, ya kafir. Saya boleh ngomong kayak gitu, karena itu hadisnya Nabi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum al-kufur. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita sama orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Terus saya ngomong orang yang nggak sholat itu kafir. Bener ada hadisnya. Tanpa bainim. Ngerti bainim? Tanpa nyebut nama orang. Tidak apa-apa. Siapa orang yang nggak mau sholat, ninggalkan sholat, dia kafir. Bener ada hadisnya kok. Cuman kalau sudah tunjuk hidung nggak boleh sembarangan. Paham? Anda punya tetangga. Terus sampean lihat ada adzan dari tadi duduk di sana nggak sholat-sholat. Sampai ada adzan lagi masih belum sholat. Terus sampean datangi, Pak, sampean kafir Pak. Nah, itu yang nggak boleh sembarangan. Maksudnya, jadi bedakan takfir umum. Kalau saya katakan orang yang nggak sholat kafir, orang yang nggak mau sholat kafir, betul enggak? Betul, nggak ada hadisnya kok. Cuman kalau sudah tunjuk hidung, nggak boleh sembarangan. Bisa jadi dia ini jamak, ente nggak tahu, kan baru keluar dari kota, tapi kan bisa jadi. Atau bisa jadi orangnya itu dibedakan para ulama mengingkari kewajiban sholat, ataukah orang ini masih mengakui kewajiban sholat, cuman malas mengerjakan sholat. Apa maksudnya? Jadi urusannya dowo, gak iso langsung, iki tonggoku gak sholat, kafir. Menurut hadis Pak, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarokaha faqad kafar. Sopo wong sing ninggalno sholat kafir. Sampeyan tak delok kan mang ninggalno sholat, sampeyan kafir. Gak boleh sembarangan. Makanya ada takfir mutlak, ada takfir apa tadi? Muayyan. Kalau mutlak, siapa yang nggak mau sholat kafir. Betul nggak omongan saya ini? Betul, memang seperti itu. Tapi kalau sudah tunjuk hidung, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya, kita nggak. Barangkali dia waktunya haid. Tapi mau soal orang langkat. Artinya maksud saya itu nggak boleh sembarangan. Ada ikumatul hujah, dia itu mungkin dia nggak ngerti. Wallah akan kita masih panjang urusannya, gitu loh. Nah, apakah dia terpaksa? Macam. Jadi nggak boleh langsung tunjuk hidung kecuali sudah jelas semuanya syarat-syarat yang terpenuhi, penghalang-penghalangnya sudah hilang. Nggak boleh sembarang. Jadi ada takfir mutlak, maka ini sebatas adanya dalil. Nggak apa-apa. Barang siapa yang nyembah kuburan kafir, betul, memang nggak boleh. Tapi kalau sudah tunjuk hidung, hati-hati, jangan-jangan itu cuma berdoa saja di situ, kan masih panjang urusannya, nggak bisa serta-merta langsung kita tunjuk hidung. Mungkin itu hanya sekedar menganggap tempatnya keramat, tapi mintanya tetap kepada Allah. Kan bisa jadi, kita kan nggak tahu. Jadi pahami ya? Makanya nggak boleh sembarangan. Cuma kalau umumnya boleh tadi. Makanya dibedakan takfir umum sama takfir apa tadi? Person atau muayyan. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup? Betul. Silakan.
Bai'atul Aqabah. Yang kok santum kok tanya masalah gitu. Bai'atul Aqabah itu ceritanya Rasulullah di kota Mekah diintimidasi, disiksa oleh para sahabat, disiksa, Rasulullah diintimidasi, Rasulullah dicemooh. Terus ada jemaah haji. Kalau saya mau tanya, orang kafir haji apa enggak? Orang kafir tetap haji. Karena itu peninggalannya agama Nabi. Nah, waktu itu penduduk Yathrib. Yathrib adalah cikal bakal Medina. Itu haji kemana? Ke Mekah. Gitu Al-Furqan. Waktu orang-orang Yathrib itu haji ke Mekah, ditawari sama Nabi. Mau nggak kalian masuk Islam? Islam itu begini, begini, begini. Nah, ada sebagian orang Yathrib itu tertarik sama Islam. Paham? Nah, akhirnya mereka inilah yang membaiat Nabi. Namanya Bai'atul Aqabah. Pertama kali cuma 6 orang. Terus Bai'atul kedua 12 orang kalau nggak salah. Nah, jadi Bai'atul Aqabah itu antara Nabi dengan penduduk Madinah yang baru-baru masuk Islam. Paham? Adanya Bai'atul Aqabah 1, terus nanti tahun depan ada Bai'atul Aqabah 2. Ini nanti menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa? Logikanya kan nggak mungkin Rasulullah ujuk-ujuk dari Mekah ke Madinah. Di Madinah siapa orang Islamnya? Jawabannya, di Madinah sudah ada orang Islam hasil dari Bai'atul Aqabah ketika mereka jamaah haji datang ke Mekah ditawari Nabi Islam. Paham maksudnya? Nah, terus Nabi ngutus 1 sahabat untuk babat alas dakwah di Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Satu-satunya sahabat yang hijrah pertama kali sebelum yang lain hijrah. Ya berangkat ke Madinah, mengislamkan orang Madinah. Di antara yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Dua-duanya pembesar Ansor, ketua Aus dan ketua Khazraj. Ketika dua-duanya masuk Islam, langsung masuk Islam. Di antara yang masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu yang ketika wafat arasnya Allah goncang itu loh. Pernah dengar? Jangan bilang belum, saya nanti ceritanya panjang. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini pada waktu kafir didatangi Mus'ab. Wahai Mus'ab, pulang kamu ke negeri Mekah. Kami nggak butuh agama baru. Mus'ab ini orangnya ganteng, pinter ngomong, bahasanya bagus, orangnya tampan. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, engkau adalah pemimpin kaum. Tolong izinkan aku ngomong dulu. Kalau omonganku ini nggak menarik hatimu, nggak apa-apa. Nggak usah diusir, aku akan pulang langsung. Tapi barangkali kamu tertarik dengan omongan. Karena Sa'ad bin Mu'ad itu dasarnya orang baik. Pemimpin, bijaksana. Didengarkan omongannya siapa? Mus'ab. Mus'ab bacakan Al-Quran, ngomongnya enak. Islam mengajarkan ini, bertauhid. Menyuruh orang menegakkan sholat. Melaksanakan zakat. Nggak boleh zina, nggak boleh itu. Nggak boleh nyembah patung. Tertarik. Sa'ad bin Mu'ad tadi, bagaimana cara saya semua masuk Islam? Harus mandi dulu, mandi masuk Islam. Terus langsung pidato di depan kaumnya. Ya ma'syara Bani Abdil Ashhal, wahai orang-orang Aus. Saya mau tanya kepada kalian, siapakah diriku di antara kalian ini? Mereka mengatakan, anta sayyiduna, anta afdoluna. Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling mulia di antara kami. Kalau begitu, mulai detik ini. Laki-laki kalian, perempuan kalian, anak-anak kalian mulai detik ini haram berbicara kepadaku sampai kalian masuk Islam semuanya. Langsung seketika itu masuk Islam semua. Sa'ad bin Mu'ad. Itu masuk Islam karena siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Lah masuk bin Umair ini karena terjadi Bai'atul Aqabah tadi itu. Mereka balik ke kota Madinah. Rasulullah memberangkatkan 1 sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk membantu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tadi dulu. Menyebarkan Islam. Itu ceritanya Baitul Aqabah. Jadi Baitul Aqabah adalah prahijrah. Jadi Baitul Aqabah itu menjadi cikal bakal hijrahnya Rasul kemana? Ke Madinah. Gitu kan. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa filsafat itu? Filsafat ilmu Yunani. Pemikirannya Aristoteles, pemikirannya Plato, pikirannya Socrates. Ya, gak mau merujuk kepada Al-Quran. Mencari kebenaran lewat
Cara filsafat. Nah, ini tidak dibelurkan dalam Islam. Filsafat masuk ke negeri Islam kurang lebih di zamannya Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh Mu'tazilah. Itu buku-buku filsafat, buku-bukunya Plato, Aristoteles, Socrates itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, semenjak itu. Kenapa Islam melarang mempelajari ilmu filsafat? Iya, karena ilmu gendeng. Ilmunya orang gila. Kita nggak usah pakai filsafat. Kita Al-Quran dan Sunnah. Kalam, ngalor ngidul nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bolehkah saya bersafar tanpa mahram? Mengingat jarak tidak terlalu jauh. Mojokerto. Ini akhwat berarti ya? Kalau laki-laki nggak usah mahram. Laki pakai mahram. Berarti akhwat ini ya? Apakah saya boleh safar? Mojokerto ya, wallahu alam. Tahu saya termasuk safar ya. Jadi tidak boleh sendirian. Surabaya Mojokerto harus disertai apa? Mahram. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih utama, membayar hutang atau bersedekah? Membayar utang wajib, sedekah sunnah. Al-wajib muqaddam ala sunnah. Wajib harus didahulukan daripada sunnah. Jelas ya? Taman sodako, pahalai sunnah. Taman bayar utang, hukumnya wajib. Ya, jadi bayar utang harus didahulukan daripada sodako. Apakah bisa beriringan karena hutang diberi kelonggaran bisa mengangsur? Ya monggo kalau gitu. Kalau belum jatuh tempo misalnya, tidak apa-apa. Tapi bukan riba Ustadz pada teman sendiri. Ya tidak apa-apa. Tapi lebih baik selesaikan dulu utangmu. Hati-hati. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang utang. Surat terpanjang Al-Baqarah. Betul? Tapi ayat terpanjang bukan tentang sholat, bukan tentang sodako, bukan tentang jihad, bukan tentang nikah lagi. Enggak, apalagi. Tetapi ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang, apa tadi? Utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu satu ayat, satu halaman. Satu halaman penuh bahas utang piutang. Satu halaman Al-Qur'an itu membahas utang piutang. Karena saking pentingnya utang piutang itu. Dan tidak ada utang tidak terbayar, pasti terbayar. Enggak terbayar di dunia, pasti di akhirat. Kalau nggak ada ceritanya orang utang terus nggak bayar, pasti bayar. Kalau nggak bayar di dunia, pasti bayar di akhirat. Cuma di akhirat nggak ada dirham, nggak ada dinar, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Di akhirat adanya kebaikan dan kejelekan, dosa dan pahala. Orang yang mengambil pinjaman dan nggak mau mengembalikan, itu nanti pada hari kiamat kebaikannya orang yang minjem duit ini diambil, diberikan kepada orang yang ngasih pinjaman. Kalau mau diambil kebaikannya kok nggak ada kebaikannya. Maka kejelekannya orang yang ngasih utang diambil dikasihkan orang yang berhutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang mukmin tergantung sama utang piutangnya. Ada jenazah. Datangkan ke Rasulullah. Terus sahabat ngomong, ya Rasulullah sholli. Ya Rasulullah tolong sholati jenazah ini. Ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah. Terus para sahabat ngomong, ya Rasulullah, sholli alaihi, tolong sholatilah orang ini. Apa kata Nabi? Nabi nggak ngomong begini. Masmuhu, siapa namanya dia? Siapa jabatannya ini? Enggak. Yang diomongkan Nabi adalah, apakah dia punya utang? Apakah dia punya utang? Enggak ya Rasulullah. Disolati sama Rasul. Terus datang jenazah yang kedua. Datangkan, kalau datang sendiri. Didatangkan jenazah yang kedua. Apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah punya utang. Apakah dia punya warisan untuk bayar utang? Punya ya Rasulullah. Disolat. Terakhir yang nomor 3. Didatangkan jenazah. Tolong solati ya Rasulullah. Apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan? Tidak punya ya Rasulullah. Sholli ala sahibikum. Solati jenazah saudaramu. Rasul nggak mau nyolati. Gara-gara punya utang. Akhirnya ada sahabat Nabi yang ngomong, ya Rasulullah saya yang nanggung utangnya. Baru Rasulullah mau nyolati. Hanya jangan sepelekan masalah utang piutang itu.
Nah, segera lunasi dulu, nanti sodako setelah itu. Ya. Bagaimana kita bisa sodako ngasih orang padahal kita punya sangkutan apa? Utang piutang. Selesaikan dulu utangnya, baru nanti sodako. Membayar utang hukumnya wajib, sedangkan apa tadi? Satunya? Sodako hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita tetap mendapatkan pahala keutamaan surat Al-Kahfi manakala kita dalam membaca Al-Quran masih banyak kekurangan, belum lancar? Dapat pahala. Barang siapa membaca Al-Quran waya tak dan gradul-gradul bacanya, apa kata Nabi? Falahu ajron, dapat 2 pahala. Barang siapa membaca Quran waya tak dan tergak-tergak, gradul-gradul, maksudnya nggak lancar, falahu ajron, dapat 2 pahala. Tapi kalau lancar, ma'al kiramil baroroh, bersama para malaikat. Ya, dan 1 huruf, ya, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Likulli harfin hasanah. Setiap 1 huruf dihitung 1 kebaikan. Betul apa enggak? 1 huruf dihitung 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Jadi membaca 1 huruf itu dinilai 10 kebaikan. Nabi mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. La, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim. Berapa kebaikan? 3 kali 10. Berarti berapa? 30. Jadi orang membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Nah, kalau bagaimana kalau bismillahirrahmanirrahim? Berapa kebaikan? Hitungan. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, 19. Berarti orang membaca bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan? 190 kebaikan. Nah, kalau membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kebaikan? Hitung sendiri, aku nggak mau ngitung. Jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.